Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Marulitua Sinambela. Pada sore hari ini kita akan sama-sama mempelajari perihal tentang XAU US dollar. Nah, kenapa penting kita kembali mengulas atau mempelajari tentang XAU US dollar ini? Karena kita melihat bahwa pada hari kemarin ada pergerakan-pergerakan yang ditakuti oleh beberapa traders. Artinya tidak semua sebenarnya, tetapi beberapa traders. Nah, ada pergerakan yang tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun, itu kata mereka. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya pergerakan-pergerakan ini itu adalah pergerakan yang normal atau yang lazim yang terjadi. Nah, pertama adalah disebabkan karena tekanan dolar sebenarnya. Nah, ini yang membuat terjadinya euforia yang dimana sedikit ringan ketegangan terjadi di pasar ya, karena ketika Presiden Donald Trump dia mengatakan ya sangat tidak mungkin untuk ya memberhentikan ya Bapak Ketua The Fed ya, Jerome Powell. Nah, kalau kita melihat juga dari beberapa indeks, ya termasuk indeks dolar juga ada kenaikan sedikit sebesar 0,1%, artinya dia lebih tinggi, dominan. Nah, sehingga orang melihat bahwa, nah ini bullion atau emas ini, nah ini merupakan sesuatu yang enak ya untuk di tradingkan, jadi menjadi opportunity. Juga kalau kita melihat bahwa nah harga produsen dari Amerika ya ini nggak berubah sebenarnya reportingnya. Nah, karena juga kita bisa melihat bahwa tarif impor ya ini diimbangi dengan kelemahan ya di dalam sisi layanan. Kalau kita melihat dan mempelajari bahwa hari ini adalah hari Kamis, ya 17 Juli 2025. Hari ini ada beberapa sebenarnya data-data penting yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu nanti pukul 7.30, yaitu data core retail sales. Nah, ini sebenarnya dari yang sebelumnya minus 0,3, ya, ini sebenarnya diprediksi akan menjadi 0,3. Nah, selain itu juga kita bisa melihat ada initial jobless claim. Ya, yang tadinya 227K. Nah, ini kan diprediksi, artinya mereka melihat oh ini bisa 233. Jadi initial jobless claim. Nah, selanjutnya itu nanti ya ada ini sebenarnya masih pada pukul yang sama 7.30, yaitu retail sales-nya dari minus 0,9% diprediksi akan menjadi 0,1%. Nah, kalau kita melihat bahwa ya dari initial jobless claim, nah kita lihat dulu sebelumnya itu kan tadinya kan 232, di dalam forecast-nya mereka itu di 236. Nah, rekan-rekan kita sebagai seorang traders tidak cukup hanya melihat rilis data yang akan di-announce pada waktu atau pada tanggal yang sudah ditetapkan. Itu tidak cukup. Kenapa? Ketidakcukupan ini artinya kita hanya baru mendapatkan sebagian daripada informasi yang kita butuhkan untuk membuat satu keputusan, rekan-rekan. Keputusan seperti apa? Keputusan untuk membuat suatu perencanaan itu harus dengan detail. Nah, itulah sebabnya ketika para traders itu melakukan suatu transaksi, ketika para traders itu memulai suatu perencanaan, artinya fundamental saja tidak cukup untuk dibuat menjadi acuan masuk ke pasar. Nah, master signal di sini hadir untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan tersebut. Kenapa?
Kalau dari beberapa orang, rekan-rekan berpikir bahwa akan dapat melihat atau akan dapat memprediksi hanya dengan fundamental, itu sih nggak apa-apa. Tetapi yang perlu kita lihat adalah ketepatan, keakurasian dari suatu analisa akan seperti apa. Di dalam master signal, sebenarnya yang terjadi kemarin itu bukan sesuatu yang baru bagi kami. Kenapa? Karena dengan melihat bahwa, contohnya, ketika kompas itu berada di atas 0, dan di sini kita bisa melihat sama-sama kekuatan buyers yang ada di histogram, yang ada di master kompas ini berbentuk histogram. Ini merupakan satu opportunity bagi kita. Dan ditambah juga ketika kita melihat bahwa harga itu running sudah di atas pivot dan melambung ke atas. Nah, pergerakan penurunannya pun dapat kita identifikasi lebih dini. Nah, dari mana kita bisa melihat? Karena ada perubahan secara nyata dari histogram yang ada di kompasnya. Powernya udah mengalami penurunan. Oke, jadi bukan sesuatu hal yang mengagetkan untuk master signal, rekan-rekan. Jadi pada kesempatan ini adalah momen terbaik bagi kita untuk bisa sama-sama belajar. Kita sama-sama cari cuan. Kita sama-sama cari profit dari market. Jangan sampai nanti rekan-rekan menjadi korban MC atau auto cut, rekan-rekan.